Izinkan saya menyampaikan salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Altari ada yang jualan kue talam, yang buat Pak Rojak dari Panaragan. Dari bunyi jawaban salah, sepertinya bapak-bapak ini punya banyak tagihan. Ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul. Athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Mukarramun, yang pertama yang terhormati Bapak Kepala Desa kita, Bapak Yusuf Maulana, yang kami hormati pula Bapak Ketua RW 14, Bapak Ustadz Dede Firdaus, yang kami hormati guru kita juga, tamu-tamu kita, wabil khusus Pak Haji Fikri Budi Abdialat, sahabat kita, Ketua Fraksi PKS dari Pemda Kabupaten Bogor. Kemudian Kiai Sulim, ya sulit ya, karena ya ada Kiai Sulaiman, Ketua MUI Desa Kabupaten, guru kami Ustadz Komarudin, dan rekan kami di kecamatan Unsur Rosbika, Pak Maman Aceh, ini dari Aceh Pak ya, berkenan hadir, mungkin dari Polsek Unsur ya. Dan semua tamu undangan yang ada di masjid yang mulia ini, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Satu kehormatan dari kami selaku pengurus MUI di tingkat Kecamatan Ciromas, diberikan amanah oleh Pak Bayu Haji. Apa yang Pak Bayu? Ya Pak Bayu. Saya ditanya temanya apa? Saya tanya temanya apa? Dikasih tema yang berat-berat ya. Saya biasa minta tema ke Pak Didi kalau ngaji di DKPR ya. Temanya udah disebutkan sebulan sebelumnya sehingga saya persiapkan. Ini temanya udah fikih kemungkinan. Ya, ini pembahasan kita beli marok Sahih Bukhari. Jadi kalau kita kaji kita Jawa di Bukhari, kita akan ketemu fikih di marok. Cuma hadis-hadisnya itu hadis-hadis berkenaan dengan kaum Quraisy. Ya. Maka dalam kajian yang enggak terlalu lama ini, saya akan ambilkan satu naskah pidatonya Khalifah yang pertama. Ya. Yang dari sini insya Allah kita akan banyak mengetahui seperti apa sih profil kepemimpinan perspektif Islam. Ya. Kita baca bersama-sama di situ meskipun kuliah-kuliah. Khutbatu
Ini sebenarnya ada yang salah. Ini saya kopas, tidak saya edit. Ini harusnya batu Abi Bakrin. Cuma di situ Abu Bakar. Salah. Batu Abi Bakrin As-Siddiq inda taulihi khilafah inda asara hijriyah. Kita simak bersama-sama khutbahnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika dinobatkan, ya, diangkat, dilantik sebagai khalifah yang pertama, presiden, dilantik sebagai presiden. Kalau kita khalifah nanti ketemunya sama HTI. Ini ormas yang pelarang kata negara. Jadi kita ketemunya dengan khalifah di sini lah pemimpin negara. Karena kita di Indonesia maka sebagai presiden. Ya, selamat datang Pak Sandi. Ya. Lama buli'a Abu Bakr bil khilafah, tatkala Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pada satu khilafah pada waktu itu, ba'da baiat as-sahifah, setelah baiat as-sahifah, tatkala Abu Bakar, maka berbicaralah Abu Bakar. Maksudnya adalah pidato. Inilah pidato kenegaraan. Yang pidato kenegaraan ini banyak diadopsi oleh para pemimpin. Mungkin bupati kita, mungkin juga presiden kita, mungkin juga para ulama-ulama kita mengadopsi dari pidato Abu Bakar ini. Apa isinya? Bahagiallah. Maka sebelum mulai pidatonya, beliau Abu Bakar As-Siddiq memuji Allah. Nah ini nanti dalam fikih masuk kaifiat pidato atau kaifiat berbicara, yaitu memuji Allah. Wa asnalaihi, dan menyanjungnya. Alhamdulillah dan terusnya. Baru kemudian Abu Bakar berkata, amma ba'du, adapun setelah itu, ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Bisa terjemahkan hai rakyatku, hai tim suksesku. Ini kan konteksnya ayuhan nas, khalifah menguasai seluruh masyarakat. Ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Wa inni qad kuntu alaikum, sesungguhnya aku telah terpilih jadi wakil dari kalian, atau aku telah terpilih dalam konteks hari ini, dalam pemilu, menangkan pemilu menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, ini catatan penting. Walastu bi khairikum, padahal aku, ini kalau nyaukan, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Nah hari ini kita bisa nggak melakukan orang yang bilang begini? Udah ya Pak Fitri ya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya Pak Kades juga. Ya. Kalaupun ada orang yang bisa bilang begini, ini sekedar nyuplik Abu Bakar itu dari hati gitu maksudnya. Ya Pak Fitri ya. Mengapa? Karena kalau berbeda. Ya. Nah kemarin yang ramai netizen ya. Salah satu dulu pernikahannya Bang Fitri sekarang dihujat habis-habisan dengan judul ngabalin kedua. Tahu lah kita sebutnya. Ini Abu Bakar luar biasa. Beliau dari hati yang paling dalam mengatakan, ayuhan nas, wa inni qad wulitu alaikum, halastu bi khairikum. Aku telah terpilih diangkat menjadi pimpinan dari kalian. Ketua DKM, mana ketua DKM? Sini. Luar kota. Orang itu ya? Luar kota. Begini ya, bahkan ketua DKM pidato. Saya terpilih sebagai ketua DKM, menurut saya bukan orang yang paling baik di antara sahabat-sahabat semuanya. Ini kalau murni dari ucapan dari hati itu luar biasa. Dan Abu Bakar masih kurang. Kode-kode kemuliaan itu sudah Rasulullah berikan kepada beliau. Ketika Rasul dalam kondisi sakit, Abu Bakar lah orang yang ditunjuk di sampingnya atau menjadi imamnya. Ya. Bahkan ketika kita melihat fakta sejarah,
Orang yang melaksanakan haji itu bukan Rasul pertama kali, justru Abu Bakar pertama kali. Ya, kenapa? Ketika terjadi perang, Rasulullah berangkat ke Romawi. Abu Bakar ditunjuk, ya Abu Bakar, kau jadi Amirul Hajj untuk perjalanan haji tahun ini. Ya, Rasulullah berangkat ke Romawi, tidak melaksanakan haji. Ya. Baru tahun berikutnya haji wada, itulah Rasulullah melaksanakan haji, dan sejarah mengatakan itu haji yang pertama dan terakhir beliau. Justru yang pertama kali menjadi Amirul Hajj adalah Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar. Di saat yang lain tidak diberikan kehormatan itu, Abu Bakar mendapatkan kehormatan. Ya. Dan Abu Bakar orang yang kita lihat profilnya. Ketika Rasulullah membutuhkan bantuan, apa yang bisa kita bantu untuk memenangkan agama ini, maka Abu Bakar mengatakan, akan aku berikan seluruh harta dan kekayaanku. Umar mengatakan, aku separuh harta kekayaanku. Ya. Kemudian Rasul bertanya, ya Abu Bakar, kalau semua aku berikan, apa yang mau tinggalkan untuk keluarga? Apa jawaban beliau? Allah wa Rasulullah. Tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ucapan Abu Bakar ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Yakinnya beliau dengan rahmat Allah membuat beliau tidak pernah takut kehilangan harta. Dan kondisi ini nyata di kita. Waktu itu ya, belum ada fingerprint, belum ada offset biometrik, ya offsetnya kan masih label ya. Ternyata itu rumah pembangunan Pandi itu rumah yang punya Pandi. Subhanallah. Ini bukan cerita mengajar, ini terjadi betulan. Ya, betapa Allah itu berikan pertolongan ketika hambanya itu ikhlas. Mau dibilang jamaah tabligh atau bagaimana bilas, terserah. Yang penting ini cerita ada seperti itu. Ketika Allah hatinya kita ingin tahu badannya, Allah itu akan sangat suka. Urusan organisasi dan partai Allah akan bikin. Ya. Bagaimana kita dengan Allah ketika Dia sudah bilang Ta'ala mewakafkan waktunya, ujinya untuk Allah dalam dakwah, ternyata Allah berikan pertolongan yang tak dibayangkan. Ya, itu luar biasa. Sehingga dia tidak pernah kehilangan energi untuk panen. Pasti udah semuanya udah di dalam rumah. Ya, subhanallah. Nah, ini kita melihat sosok Abu Bakar ketika dijawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dengan tidak pernah ada cerita keluarga Abu Bakar kesiangan. Justru beliau keluarga yang kaya raya. Bahkan ketika teman-teman sekalian, para guru sekalian membaca tafsir surat Al-Ain, fa'amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna wa sanasiru lil yusra. Pada siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena beliaulah orang yang berhasil, yang mampu membeli lelangnya budak, dan budak itu ternyata adalah kekasih Rasulullah SAW. Siapa dia? Muadzin Nabi, Bilal bin Rabah. Ya, ketika dijual tidak ada orang yang sanggup beli harganya, Abu Bakar orang yang membelinya. Maka turunlah itu, fa'aman a'ta wattaqo, maka orang yang a'ta mana bisa bilang memberikan hartanya tidak Allah, wattaqo ada taat kepada Allah. Subhanallah. Meskipun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, beda dengan Zaid disebutkan dalam Al-Quran, beda dengan Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran, tetapi sinyal-sinyal itu begitu luar biasa. Wasaddaqa bil husna. Mengapa Abu Bakar lakukan itu? Sampai membeli seorang Bilal yang kalau dikalkulasi dari sekarang 1 miliar. Ya, kan nggak gampang Pak ngomong 1 miliar hanya untuk beli budak kita. Tapi ternyata budak itu diberikan hadiah untuk Rasulullah. Jadi beli budak itu dikasih Rasulullah sebagai hadiah. Dan kalau suaranya indah, Rasulullah jadikan sebagai muadzin. Ya, karena Abu Bakar wasaddaqa bil husna, karena dia yakin membenarkan terhadap pahala kebaikan itu, yakni al-jannah. Ya, maka ketika sosok-sosok yang seperti ini jadi pemimpin, nggak usah khawatir deh, nggak ada macam-macam. Ini Abu Bakar selanjutnya. Ya, maka kita melihat ketika beliau merendahkan dirinya, walastu bi khairikum,
Padahal sebetulnya beliau itu orang yang paling baik di antara mereka. Sampai-sampai Umar bin Khattab cemburu. Ya, mengapa? Ketika Umar itu infak sepertiga, Abu Bakar infak separuh. Ketika Umar infak separuh, dia infak 3/4. Itu kan luar biasa. Artinya Abu Bakar itu tetap orang yang nomor satu. Bahkan karena apa? Karena kalau dalam diri kita itu ada sifat waskita, sikap atau sifat yang sangat peka. Ya, waskitanya Abu Bakar itu apa? Ketika turun surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nangis Pak. Abu Bakar itu nangis. Datanglah Umar, saat sebuah bangga cengeng. Itulah begitu Pak. Ini guyunan atas mereka, karena mereka juga orang yang sama-sama guyon. Sama Pak Kades Yusuf Maulana, misalkan sama Pak Kades Seri, guyon biasa ya antara Kades. Itu juga sama antar sahabat Nabi, antar bertua Nabi. Ini kan sahabat bertua Nabi ini. Abu Bakar bapaknya Hafsah, bapaknya Aisyah, Umar bapaknya Hafsah, sama-sama bertua Nabi. Begitu melihat Abu Bakar itu nangis, Umar keledek, tua bangga cengeng, begitu ada nangis. Ada apa? Kata Abu Bakar, ya Umar, tidakkah kau merasakan aura perpisahan? Ya Umar, coba kau dengar, kau baca ayat itu. Tidak akan merasakan sesuatu yang berbeda. Rasulullah telah kepada kita. Baru kemudian kita jelasin, ketika idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah telah datang, kemenangan pun telah datang. Dan kau lihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Apalagi Rasulullah sudah selesai tugasnya, nggak perlu berjualan lagi. Kita yang akan melanjutkan. Karena kau lihat manusia sudah dibenarkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kita sudah sukses dalam Islam itu bertasbihlah, istighfarlah, subhanallah. Waskitanya seorang Abu Bakar. Sehingga ayat ini ternyata benar jadi ayat perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kita semua. Abu Bakar bukan itu. Ya, di saat orang lain tidak merasakan, beliau merasakan sesuatu yang berbeda. Sehingga pantas ketika Rasulullah mengistimewakan seorang Abu Bakar, temannya, teman kecilnya, usianya beda 2 tahun, yang ketika masa kecilnya baru tahu masing-masing tabiatnya, dan Rasulullah memilihnya menjadi sahabat dekatnya. Bahkan orang yang pertama kali diajak ngobrol peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj itu Abu Bakar. Sebelum Rasulullah bicara dengan istrinya Aisyah, beliau ngomong dengan Abu Bakar, ya Abu Bakar, gimana pendapat kalau aku sampaikan pada sebuah kisah ini? Apa kata Abu Bakar? Bahkan lebih dari itu pun aku akan percaya. Sejak saat itulah Abu Bakar dan Asyiddi bukanlah orang yang percaya. Apalagi kata Abu Bakar, karena engkau adalah amin, orang yang bisa percaya. Mana mungkin seorang Abu Bakar akan tidak mempercayai ucapan al-amin. Subhanallah, Abu Bakar. Ya. Maka ketika dia mengatakan walastu bi khairikum, ini sebenarnya majas ungkapan gaya beliau, ya, merendahkan dirinya. Padahal semua orang tahu Abu Bakar adalah orang yang terbaik di antara mereka. Abu Bakar juga orang yang kaya raya di antara mereka. Kemudian kita dengar pidato beliau. Wa in ahsantu wa a'inuni, maka wahai manusia, in ahsantu, kalau aku berbuat ihsan, wa a'inuni, maka tolonglah aku. Kita lihat kata ihsan. Kenapa yang dipilih menggunakan diksi ihsan? Enggak sembarangan loh, cuma yang berarti Abu Bakar ini menggunakan kata ihsan, mengambil ayat. Apa yang dia melihatnya? Dari surah Tabarak, surah Al-Mulk. Tabarak alladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan bukan Allah tidak mengatakan akbaru amalan, aktsaru amalan, tapi ahsanu amalan. Yang paling ihsan amalannya, bukan yang paling baik, bukan yang paling banyak, bukan yang paling gede, tapi yang paling ihsan. Karena banyak yang baik, banyak yang gede, tapi ternyata nggak ihsan. Ya.
Maka di sini menggunakan kalimat yang sebenarnya sangat-sangat ekstrim, luar biasa isinya. Wa in ahsantu, maka ketika aku berbuat ihsan, artinya apa berihsan? Perbuatan yang dia sebenarnya dikontrol oleh Allah. Ingat hadis Jibril ya, Islam, iman, apa yang terakhir? Ihsan. Ya. Wa engkau berbuat seolah-olah Allah melihatmu, atau aku melihat Allah, dan ketika engkau tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Maka Abu Bakar mengatakan fa'in ahsantu, ketika aku berbuat kebaikan, ya Allah pasti akan melihat kebaikan itu. Wa'inun, maka tolonglah aku, bantulah aku. Isti'anah ini membutuhkan bantuan, ya, dalam hal kebaikan. Sebaliknya, wa'in ahsantu faqawwimuni, kalau aku berbuat yang salah, aku berbuat yang rusak, aku melenceng, aku keluarnya faqawwimuni, aku bengkok, qawwimuni, maka tegakkanlah aku, luruskanlah aku. Subhanallah. Ada nggak kalau kita menjadi pemimpin yang sanggup mengucapkan ini dari hatinya, bukan dari kertas yang dia baca, tapi dari hatinya. Ya. Kalau dari kertas, nah itu kan ucapan rubahnya. Tapi kalau dari hati, Pak, dengan bahasa apapun, itu subhanallah. Niscaya itu akan terbawa sampai kapanpun ia melaksanakan tugas itu. Dan kita berharap pemimpin kita itu, kalaulah nggak seperti Rasulullah, sekaliber Abu Bakar. Ya. Kemudian kita lihat asyidqu amanah. Sesungguhnya asyidqu amanah, kepercayaan ini adalah amanah. Ya. Orang yang percaya Abu Bakar, dia kan sebagai wali kota atau sebagai presiden waktu itu, itulah amanah. Wal kadzabu khianah, sebaliknya kadang dusta itu adalah sebuah perbuatan khianat. Wa dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta alaihi haqqahu insyaallah. Dan orang yang lemah di antara kalian bagiku itu orang yang kuat, sampai aku benar-benar tahu kondisi yang sebenarnya. Apa maksudnya? Seorang pemimpin tidak mudah terprovokasi, Pak. Tidak mudah mempercayai dia dari anak buahnya. Ya. Dia harus tahu betul bagaimana sih kondisi yang sebenarnya. Ya, apalagi hari ini semua bisa direkayasa. Hari ini, ya. Apa sih yang hari ini? Nah, maka pemimpin nanti orang yang benar melaksanakan tugas. Kenapa? Karena dia harus tahu betul benar nggak sih peraturan ini. Jangan-jangan APS asal bapak senang. Ini yang kita harus perhatikan. Maka kata Abu Bakar dalam pidatonya, orang yang lemah, orang yang terpuruk, orang yang terintimidasi di antara kalian itu belum tentu bagiku, sampai aku benar-benar mampu buktikan apa yang terjadi. Sebaliknya, wal qawiyyu fikum, orang yang kuat, orang yang berjaya di antara kalian, dhaifun, bagiku itu orang yang lemah. Hatta akhudhu haqqa minhum, sampai aku berhasil mendapatkan kebenaran darinya, insyaallah. La yada qaul jihad fi sabilillah illa darabahullahu bikum. Ini untuk umat sampaikan. La yada qaul jihad fi sabilillah, tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabilillah illa darabahullahu bikum, melainkan Allah pasti akan nistakan dia dengan kenistaan yang sebenarnya. Ya. Kalau suatu kaum masyarakat umat sudah tidak peduli dengan jihad, maka siap-siap Allah akan menistakan kaum itu. Apapun itu, apakah jihad bil mal, jihad bil nafs, jihad bil semua dengan apa yang kita miliki. Ya, meskipun jihad ini dalam hadis Nabi yang lainnya, ketika seorang sahabat bertanya, itu nomor 3, Pak. Ya. Di mana hadisnya kita lihat kitab Adab. Di dalam kitab Adab ada buku Imam Bukhari menuliskan hadis yang pertama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal wa ahabullah. Wahai Rasulullah, amal apa yang utama dan Allah paling cintai? Jawab Rasulullah pertama, as-sholatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Semuanya. Yang ketiga,
al-jihad fisabilillah. Nomor 3. Di sini Abu Bakar pun menyematkan kata-kata jihad. Ya. Kemudian kita kolasikan dengan hadis tentang jawaban Rasul jihad nomor 3. Agar nyambung. Kenapa seperti itu? Yang pertama, sholat nomor 1. As-sholatu ala waktiha. Ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang as-sholatu ala waktiha, menunaikan sholat pada waktunya. Dipilihkan. Ya. Jangan mentang-mentang aku udah jadi kades itu tadi dia sholatnya belakangan. Nah, justru harus jadi yang pertama. Mengapa contoh? Ya, karena Pak Kades itu atau pemimpin itu profil Pak. Dia adalah public figure di daerahnya. Begitu Pak Kades Jumatan di rumah, orang akan Pak Kades itu berangkat. Usul Pak. Imam Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.